Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Datangnya karunia bantuan Allah itu menurut persiapan dan terbitnya cahaya ilahi, itu menurut bersih jernihnya hati. Warid imdad adalah pertolongan atau bantuan Allah kepada hambanya yang beriman, sehingga orang tersebut ruhnya menjadi kuat karena hatinya terisi oleh nur cahaya ilahi, pengertian-pengertian ma'rifat dan rahasia-rahasia keyakinan. Warid imdad tersebut dapat diperoleh akan meresap dalam hati seseorang tergantung kepada wiridnya atau persiapan orang itu dalam membersihkan hatinya dan mengamalkan wiridnya. Semua hamba yang beriman pasti menginginkan warid imdad tersebut, sehingga dengan warid imdad tersebut orang itu dapat menempuh hidup yang gelap gulita di alam yang fana ini. Manusia yang bentuknya bagaimana yang tidak senang akan datangnya warid imdad itu. Oleh sebab itu, bersihkanlah hati dan jiwa ragamu dari segala sesuatu yang selain Allah. Niscaya Allah akan mengisi butir-butir pengertian ilmu ma'rifat, rahasia-rahasia keyakinan, serta cahaya ilahi. Karena tiap-tiap wirid atau pertolongan Allah kepada hamba yang beriman tergantung dari persiapan orang dalam membersihkan dari hati dan mengamalkan wiridnya. Apabila wirid itu timbul dari hati yang suci, maka datangnya wirid demikian terang benderang atau bersih. Demikian pula bila wirid itu terus-menerus dijalankan, maka wiridnya pun demikian pula tidak akan berhenti, terus-menerus akan meresap dalam hatinya. Allah tidak jemu memberi wirid kepada seorang hamba sehingga kamu jemu untuk beramal. Jadi ringkasnya wirid selalu mengiringi wirid itu. Apabila wiridnya itu berjalan lancar dan sempurna, maka hatinya akan jadi bersih dan bercahaya. Orang yang lupa akan tauhidnya, bila pada waktu pagi ia selalu berpikir atau memandang apa yang ia akan kerjakan, sedang orang yang berzikir ia selalu berpikir, memandang apa yang akan dikerjakan Allah kepadanya pada saat itu. Untuk mengetahui ukuran tinggi rendahnya martabat atau dekat jauhnya dengan Allah, bukanlah dilihat dari banyaknya amal yang dikerjakan atau tingginya kedudukan dan pangkat seseorang, tapi yang menjadi standar atau ukuran hanyalah tebalnya tauhid atau iman yang terdapat pada jiwa seseorang.
Banyak yang terlintas pada hati orang yang lupa akan tauhid adalah selalu sibuk mengatur dirinya sendiri, sampai ia berkata dalam hatinya, apakah yang harus kita lakukan hari ini? Jika setiap hari ia tenggelam dan sibuk untuk mengatur dirinya untuk berbuat sesuatu, padahal Allah lah yang mengatur dan mengurus semua itu, dan manusia tidak akan mengetahui apa yang mesti dikerjakan pada hari ini atau esok. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana ia akan mati dan apa yang dikerjakan besok. Sebaliknya lagi, bayangan yang terlintas pada orang yang sehat akalnya, iman, tauhidnya kepada Allah, ia selalu teringat kepada kekuasaan Allah dan kebijaksanaannya. Apa yang akan terjadi pada dirinya itu adalah sesuatu dengan qada dan qadar. Jadi pikiran tidak risau, tenang untuk menanti kedatangan pemberian Allah yang akan diberikan kepadanya pada hari itu. Dengan pemikiran yang semacam ini, dia selalu berusaha agar amal yang dikerjakan bertambah baik dan mendapat ridho dari Allah, sehingga kelak berhadapan dengan Allah tidak sia-sia. Ingatlah bentuk-bentuk firman Allah yang tertulis dalam surat Al-A'raf ayat 188. Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberian peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan contohnya kepada orang-orang mukmin dengan doanya di bawah ini yang dibaca beliau setiap pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni asbahtu la amliku li nafsi darra ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نصورا ولا أستطيع أن آخذ إلا ما أعطيتني ولا أتقي إلى ما وقيتني اللهم وقفني لما تحبه وترضاه من القول والعمل في طاعتك إنك ذو فضل عظيم. Ya Allah, sesungguhnya aku ini berada pada waktu pagi. Aku tidak menguasai untuk diriku akan bahaya, manfaat, mati, hidup dan tidak pula kebangkitan dari kubur. Dan aku tidak kuasa mengambil kecuali apa yang Engkau berikan kepadaku, dan aku tidak bisa menjaga kecuali apa yang telah Engkau jaga. Ya Allah, berilah pertolongan kepada apa yang Engkau menyenanginya dan merelakannya, baik berupa ucapan maupun amal perbuatan dalam taat kepadamu. Sesungguhnya
Engkau adalah zat yang mempunyai karunia yang besar. Doa Abul Hasan Asy-Syadzili. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innal amra indaka wa huwa mahjubun anni wa la a'lamu amran akhtarahu li nafsi fakun antal mukhtaru li wa ajmalni fi ajmalil umur indaka wa ahmadiha aqibatan fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sungguh segala sesuatu ada di tangan-Mu dan tertutup daripadaku, dan aku tidak mengetahui apa yang harus kupilih untuk diriku. Maka pilihlah apa yang baik bagiku, dan bawalah aku dalam hal amat baik serta terpuji dalam agama, dunia dan akhirat. Sesungguhnya Engkau terhadap segala sesuatu Maha Kuasa.